Pernah kepikiran gak sih, dari mana datangnya listrik buat ngecharge HP kamu, main game, atau nonton video ini? Terus, gimana kalau sumber energi yang kita pakai sekarang suatu saat nanti habis? Nah, beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar salah satu kekuatan super tersembunyi yang Indonesia punya buat ngatasin masalah besar itu. Oke, kita mulai dari sini. Lihat ya baik-baik gambar ini. Kelihatannya sederhana banget ya kan? Cuma kincir air dari bambu. Tapi jangan salah. Benda ini tuh sebuah mahakarya loh. Udah 60 tahun, kincir ini kerja nonstop. Tanpa polusi buat ngalirin air dari sungai ke sawah-sawah di Tasikmalaya. Ini bukan sekedar teknologi kuno. Ini bukti kecerdasan nenek moyang kita. Solusi jenius yang super ramah lingkungan. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran. Gimana kalau ternyata jawaban buat masalah energi modern kita justru datangnya dari kearifan lokal kayak gini? Gimana kalau kunci buat masa depan energi Indonesia sebenarnya ada pada hal-hal yang udah lama kita kenal, yang tersembunyi tepat di depan mata kita? Oke, biar kita benar-benar ngerti kenapa kincir air itu bisa sekeren itu, kita perlu ngintip sedikit ilmu di baliknya. Tenang, ini fisika yang asik kok, bukan yang bikin pusing di sekolah. Yuk, kita bongkar rahasia kekuatan alam. Jadi gini, dalam fisika, kata usaha itu artinya spesial. Gampangnya, usaha itu adalah aksi mindahin energi. Sama kayak aliran sungai yang ngedorong kincir air. Nah, itu artinya sungai lagi ngelakuin usaha ke kincir itu, mindahin energi gerak airnya. Simple kan? Nah, begitu kincir airnya mulai muter gara-gara didorong air, saat itulah dia punya yang namanya energi kinetik. Ini tuh energi gerak. Makin kencang putarannya, makin gede energi kinetiknya. Pokoknya semua yang bergerak, dari kita yang lagi lari sampai planet yang berotasi, semuanya punya energi ini. Terus, sebelum air itu jatuh dan muterin kincir, airnya kan ada di posisi yang lebih tinggi tuh. Di posisi itulah air nyimpen energi. Namanya energi potensial. Ini tuh energi yang disimpan atau lagi standby karena posisinya. Analogi paling gampangnya, ya kayak power bank yang udah di-charge penuh, siap dipakai kapan aja. Dan ini nih aturan main paling dasar di seluruh alam semesta. Hukum kekekalan energi. Intinya, energi itu nggak bisa hilang atau tiba-tiba muncul gitu aja. Energi cuma bisa berubah bentuk. Kayak kita main Lego. Jumlah total baloknya ya segitu-segitu aja. Kita cuma ngubah bentuknya jadi mobil, rumah, atau robot. Nah, ini dia contoh perubahannya. Pas air tumpah dari puncak kincir, energi potensialnya, energi siaganya, langsung berubah jadi energi kinetik alias energi gerak. Proses ini ada di mana-mana, sama persis kayak apel yang jatuh dari pohon atau bola basket yang kita pantulin. Energinya berubah wujud, dari siap-siap jadi bergerak. Oke, sekarang kita udah paham ilmu dasarnya. Terus kenapa sih ini semua penting banget buat kita di Indonesia sekarang ini? Karena sadar atau enggak, kita lagi berhadapan sama sebuah tantangan yang super besar. Coba deh, lihat grafik ini. Kebutuhan listrik kita tuh naik terus dari tahun ke tahun. Kenapa? Ya karena penduduk nambah, industri makin gede, dan gaya hidup kita. Dari nge-stream, main game, scrolling medsos, semuanya butuh listrik. Pertanyaannya, pasokan energi kita bakal cukup nggak buat ngimbangin permintaan yang makin gila-gilaan ini? Di tengah kebutuhan yang terus naik itu, ada fakta yang bikin miris deh. Angka ini, 433. Ini bukan cuma statistik, ini adalah jumlah desa di Indonesia yang sampai detik ini, di era digital ini, masih hidup dalam gelap gulita, belum dapat listrik sama sekali. Kok bisa gitu? Ya, karena desa-desa ini seringnya ada di lokasi yang terpencil banget dan susah dijangkau. Buat ngebangun tiang dan kabel listrik ke sana itu biayanya luar biasa mahal dan rumit. Jelas kan? Kita butuh solusi energi yang beda, yang lebih cerdas dan bisa dibangun di mana aja tanpa tergantung jaringan pusat. Dan solusi itu mungkin jawabannya ada tepat di bawah kaki kita. Waktunya kita kenalan sama kekuatan super tersembunyi milik Indonesia, sang raksasa energi yang lagi tertidur. Selama ini kan kita bergantung banget sama bahan bakar fosil kayak batu bara dan minyak bumi. Masalahnya, 1, stoknya terbatas, suatu saat pasti habis. 2, polusinya itu loh, ngerusak planet kita. Nah, di sisi lain, alam tuh udah nyediain banyak hadiah energi yang bersih dan gak akan ada habisnya. Ada air, angin, matahari, dan panas bumi. Nah, dari semua pilihan energi terbarukan yang keren-keren ini, ada satu di mana Indonesia tuh bukan cuma pemain biasa, tapi calon juara dunia. Kelas berat pokoknya. Ada yang bisa tebak apa? Dan jawabannya adalah panas bumi atau geotermal. Kalian tahu nggak? Indonesia itu sekarang peringkat 2 di dunia dalam kapasitas geotermal. Dan yang lebih gila lagi, kita ini nyimpen 40% dari total potensi panas bumi di seluruh dunia. 40%.
Itu cukup buat nerangin jutaan rumah dan ngegerakin industri raksasa. Ini beneran anugerah geologis yang luar biasa. Kok bisa kita punya harta karun segede itu? Rahasianya adalah lokasi geografis kita yang super unik. Kita tinggal persis di cincin api Pasifik, jalur gunung berapi paling aktif sedunia. Biasanya kita ngelihat ini sebagai sumber bencana kan? Gempa, gunung meletus. Tapi ternyata, di baliknya ada reaktor energi alami raksasa. Emang sih, ngebuka harta karun ini nggak gampang, butuh modal awal gede dan teknologi canggih. Tapi hasilnya, kemerdekaan energi yang bersih dan berkelanjutan. Cara kerjanya tuh sebenarnya simpel tapi jenius. Jadi kita minjam uap super panas dari perut bumi. Uap itu dipakai buat muterin turbin super kencang. Turbinnya ngidupin generator dan jadilah listrik. Habis itu uapnya didinginin lagi jadi air dan dibalikin lagi ke bumi. Siklus yang sempurna. Yang paling keren, beda sama matahari atau angin yang kadang ada kadang nggak, panas bumi ini non-stop 24/7. Siang malam, hujan panas, dia jalan terus. Inilah yang bikin dia jadi sumber energi andalan yang ideal banget. Oke, kita sekarang tahu Indonesia punya kekuatan super panas bumi. Tapi sambil nungguin proyek-proyek raksasa itu jalan, kita bisa ngapain sekarang? Eits, jangan salah loh, perubahan besar itu nggak cuma datang dari atas. Kekuatan buat ngedorong perubahan juga ada di tangan kita semua. Dimulai dari ngebangun budaya sadar energi. Soalnya gini, solusi buat masalah gede kayak krisis energi selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Perubahan besar itu adalah kumpulan dari jutaan aksi kecil yang dilakuin terus-terusan. Ini bukan soal satu orang jadi pahlawan hemat energi, tapi soal jutaan dari kita ngelakuin hal-hal kecil, bareng-bareng. Sepele kan? Cuma satu klik doang. Tapi coba bayangin kalau jutaan pelajar di Indonesia ngelakuin hal yang sama setiap hari. Itu bakal jadi penghematan energi skala nasional. Mau ke warung depan doang masa nyalain motor? Kenapa nggak gerak badan aja? Selain hemat energi, kita juga jadi lebih sehat. Menang banyak kan? Nah, ini juga nih, trik simple tapi ngaruh. Pas mau beli barang elektronik baru, coba deh intip label hemat energinya. Milih yang lebih efisien, itu investasi cerdas buat dompet kita dan buat masa depan planet ini. Dari kincir air yang sederhana sampai teknologi panas bumi yang canggih, satu hal yang jelas, solusi energi itu ada di mana-mana. Nunggu buat ditemuin. Sekarang, giliran kalian. Coba deh. Lihat sekeliling kalian, di rumah, di sekolah, di lingkunganmu. Menurut kalian, potensi energi apa sih yang masih tersembunyi di sana? Siapa tahu, ide brilian berikutnya buat Indonesia, malah datangnya dari kalian.